Selamat datang di Us Kamu Kita, maaf apa yang biasa aja. Ini dia rumah tangga Pie bersama Potye sama Darto ya, sama Tika ya. Titu nih, Titu. Hah? Titu. Nggak bisa, Titu kan Tika Tiwi, ini Tika Ya udah, Tika. Tika. Ya bener sih, kata Tika Tika cinta datang kepadaku kan. Tika cinta datang kepadaku. Oke, Shadow from Gods. Jadi dingin banget. kenapa? Soalnya kita di Antartika. Wow. Ini dia tamu pertama saya waktu saya bikin konten problematika. Ini dia cuplikannya. Bunda tuh ya, biasaan. Ih, kenapa? Tiap aku gajian, selalu aja main drum. Kok main drum? Itu, dikit-dikit minta tas, dikit-dikit minta tas. Ih, biarin. Daripada kamu main gendang. Kok main gendang? Iya. Beli motor gak belang-belang? Wow. Bapak tuh ya kebiasaan. Kenapa? Kalau bunda minta jatah, selalu aja Mike Tyson. Kok Mike Tyson? Iya, ronde 1 udah KO. Iya, sini deh. Udah, Masa mereka sampai ronde 1 doang? wah, sama dong. Iya. Ya, namanya juga capek syuting. Yang penting kan bubaran pabrik. Kok bubaran pabrik? Keluarnya bareng. Kalian keluar bareng? Sama dong. Ya. Wah, ini mah keluar bareng, say. Jadi ini saya bersama dengan Mas Darto dan juga Ibu Tika. Yang biasanya kalau rumah tanggap itu rumah tanggap itu jadi bagaimana sebenarnya rumah tangga itu bagaimana caranya menanggapi rumah tangga orang lain, karena yang ngebuat rumah tangga survive itu kadang-kadang rumah tangga orang lain juga. Jadi kalau cerminan. Kalau misalnya ada rumah tangga yang cocok, kadang-kadang yang ngebuat kita kayaknya ngelakuin kesalahan sendirian nih, kayaknya suami nggak gini deh. Terus ketika rumah tangga orang lain, sama lagi. Iya gitu. Jadi makanya rumah tangga judulnya. Tamu-tamu sebelumnya siapa aja? Aduh, banyak. Waduh, yang udah cerai 2 tuh. Astagfirullahaladzim. Jangan gara-gara ini kan. Gue stop nih satu juga. Nah ini gue pertama kalinya nih Mas Darto, Ibu Tika untuk ngobrol sama rumah tangga yang jauh lebih lama. Maksudnya? Pernikahannya jauh lebih lama Dari kita. dari kita. Kalian udah gitu. berapa tahun? Nah. 17 itu ya? Iya. Wah. Kita baru 9 kayak udah berdarah-darah. Ya kan Juno aja udah 16. Iya, anak gue 16. Juno 16 ya? Iya bener juga ya. Tapi Juno 16, lo pernikahan lu? 17. 17. Gue hitung deh itunya. Enggak, ya itu keluarga gue juga sempet ngitung waktu itu. Keluarga juga sempet ngitung. Kenapa ya? Cuman zaman lu dulu nikah kan tuh zaman sosmed kan. Jadi Ya, kalau iya. jadi nggak bakal ada yang hitung-hitung gitu. Wah, kalau sekarang kan apapun yang terjadi kalau Enggak, ada cuma desas-desus ke keluarga nyampe juga ke gue. Gara-gara kan waktu itu kan gue tiba-tiba nikahnya. Umur 25, yang kakak gue masih pada belum nikah, gue tiba-tiba gue mau nikah. Sebulan kemudian dia hamil. Kan pada hitung-hitung lah, jangan-jangan tuh waktu itu tuh. Gitu. Tapi enggak kan sayang? kan gue selalu merhatiin kan rumah tangga yang lain gitu. Nah kalau lu berdua kan ada di situ juga, cuman kalau gue lihat kan termasuk yang lumayan santun lah. Jadi lu berada di situ karena menghormati temen lu. Maksudnya? Ya lu menghormati temen lu, Oh, iya. jadi lu datang aja, Oh, apapun iya. occasionnya lu datang Oh, iya, sama Tika berdua. Iya dong, emang mesti gimana? Ya maksudnya Maksud gue, kan enggak juga. dulu ya. Enggak sih. Enggak dong. Iya. Gue gak nyaman dah nih, udah yuk. Nah itu maksudnya yang membuat lu bisa bertahan tuh apa selama 17 tahun? Gue pengen belajar sebagai yang 9 tahun. Kita hampir setengahnya pernikahan kalian nih. Rahasia agar kalian bisa bertahan sampai 17 tahun. Karena gue ketemu sama yang, misalkan waktu gue nikah awal-awal, gue ngobrol sama yang udah nikah, dibilang ntar hati-hati di 5 tahun. Kelipatan 5 katanya. Iya. Sepuluh. Nggak, tapi 7. 7. Iya, seperti kesel juga 7. Habis 7 terus 10. Habis itu 13. Jadi kayak kita cuma dikasih gap 5 tahun itu di awal nikah sampai ke 5 tahun tuh. Sisanya tuh kayak 3 gitu. Cobaan. Nah menurut lu dari mitos-mitos ini nih, itu bener nggak? Yang kelipatan-kelipatan ini dari 5, 7, 10, 12 itu ada masalah di rumah tangga? Di 5 ada nggak kita? Nggak ada ya? Kita tiap tahun, Pak. Oh, bagus. Kok saya tidak merasa? Apa dia yang punya masalah dengan saya? Aku
Lu motoran mulu sih Pak. Oh, gua komporin lagi. Apa ya? Yang membuat kita bertahan? Ya. Agama. Masya Allah. Lu pengen banget dipotong di TikTok lu ya kayak gitu ya. Yang membuat kita bertahan? Agama. Masya Allah. Keren lu. Udah ngerti lu. Pak Darto yang gitu-gitu dipotong buat TikTok gitu. Tapi dia dulu punya apa sih om ya? Opa atau apa? Kakek waktu dia ceramah di kayak nasihat di pernikahan kita. Itu dia bilang, yang membuat Opa Oo sama Oma En ya? Iya. Oma En bertahan selama ini itu adalah agama gitu. Jadi itu yang lu resapi. Ingat lah. Itu yang lu resapi. Itu memori kok langsung core banget memori. Iya, bener-bener. Itu. Saya digoto. Nadanya enggak ya? Aduh. Berarti kalau dari keluarganya kayaknya Sunda ya? Sunda. Berarti ya? Sunda. Iya kan? Oo sama En gitu. Iya, kokom gitu. Iya. Sama juga Iis. Iin. Dan juga anak. Apa? Anak itu bikin kayak kita kayak apa ya nge-refresh, nge-restart lagi. Oh kita mulai lagi terus ini mulai lagi. Jadi kita karena udah fokus sama anak, kita nggak ada waktu untuk fokus sama diri kita sendiri dan berantem gitu. Jadi ngurusin anak. Nah kan lu baru satu nih. Gila ini. Kata gua nambah 2. Dibilangin ya kan. Soalnya begitu kita punya anak, terus 5 tahun ada anak lagi. Nggak sempet itu berantem kita ngurusin yang kedua. Abis itu jeda 5 bulan dia hamil lagi. Langsung. Jadi Zafa sama Aleta beda setahun. Juno yang jauh nih berarti. Jauh. Wah berarti kita ada kemungkinan kayak begini nih. Iya. Si Cio berapa? 9 tahun. 9? Iya. Udah saatnya itu, kata Gua gua. sama adek gue aja 10 tahun gitu. Nah, bentar lagi tahun depan nih, das. Nice. Ini apa? KB apa? KB pil atau KB enggak, kita pakainya MB yang sama GB. Jadi kalau KB udah file kecil banget Pak itu Pak KB. Iya, betul. apa ngitung tanggalan atau Ngitung tanggal. Ngitung tanggal. Ngitung tanggal, iya. Nggak mungkin buang Masa luar subur. dong. Buang luar Pak. Dih, kagak enak banget loh. Gila. Ya udah suami istri masa buang luar sih. Iya makanya kan dari gini maksudnya. Coba gimana? Gini. Gimana? Mana apa enaknya? Kadang-kadang. Makanya ngitung tanggal. Ini bayangin nih, ntar 9 tahun. Paling berapa tahun lagi sih? 10 tahun dia udah 19 dia udah keluar. Nggak lama deh. 15-16 tahun dia udah jalan sendiri sama temennya dulu berdua. Sepi. Tapi aja di Juno rumah. ada di sini. Kan hari Sabtu. Ini ntar juga sore aja dicabut dia ntar nih. Ke depan kan? Iya benar. Ke warung doang. Ke warung doang kan? Nggak jauh kan? Ntar rumah sepi. Enggak, kalau gua sama bini gua udah bilang. Gua tuh makin tua, gua tuh nggak makin gagah. Gua makin tua, gua nggak makin kuat. Misalkan sekarang umur gua 35. Terus punya anak. Syukur-syukur kalau laki lagi. Nah kalau cewek. Kalau anak laki kan kita tunggu pulang. Kalau anak cewek? Kita cari. Jangan dong. Kita cari. Kalau belum pulang ya kita cari. Iya. Kalau anak cowok kan, nanti juga lapar pulang. Nanti kalau bensin habis juga pulang. Kan anak laki begitu. Kalau misalnya kalau misalnya dia nggak pulang, nginep di mana? Cek aja tongkrongan dia di mana aja tuh. Kalau kita udah tahu sama temennya siapa aja, kita bisa tanyain. Ntar juga pulang sendiri juga gitu. Nah kalau anak perempuan kagak pulang, ya Allah. Iya kan? Kalau misalnya kayak, kamu cariin dulu anaknya. Misalkan sebagai bapak kan kayak, ya mungkin lagi dia pengen dewasa gitu. Terus kita bilang kayak, nanti juga pulang kok Bun, anak kita yang perempuan gitu. Kamu nggak sayang sama anak perempuan kamu? Iya Bun, saya berangkat gitu. Ya itu kan bagian dari berproses menjadi seorang ayah. Iya, bro. cuman Ya, saya harus magernya saya parah, Pak. Saya magernya parah kalau udah di rumah. Nah, berarti nih kayaknya bundanya nih yang pengen. Pasti juga pengen. Dia satu pengen, lagi. kan? Dia pengen satu lagi cewek. Udah. Ih, Bohongin aja kata gua nih. enggak. Itu udah dibohongin, pas jadi Cio udah dibohongin. Langsung di hut gitu kan. Itu udah dibohongin. Kalau video aja gak bisa kayak aja berbangsa. Males gua. Langsung dikunci tuh. Udah jadi Cio itu. Teknik itu. Udah jadi Cio teknik itu udah. Enggak, gue bilang sama dia juga kalau genetika tuh nggak bisa dibohongi, gue bilang. Maksudnya? Dari keluarga gue begini, dari keluarga dia begini. Nggak bisa Pak, jagain anak tete gede susah. Astagfirullahaladzim. Susah. Ini kalau kita berpikir dalam lingkup manusia. Sesungguhnya penjaga yang paling terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu
gitu, Bro. Lu punya anak perempuan gimana? Sekarang umur berapa? Aletnya berapa? 10. Mau 11 ya, mau 11. Udah mens. Udah mens. Iya, aduh. Kemarin mens gue nangis dong gue. Kenapa? Nyiprat. Wah, nyiprat. Udah dewasa kan. Iya kan sebenarnya kan Omes tuh waktu itu si anaknya kan mens duluan. Bukan mens duluan ya, maksudnya secara umur emang udah waktunya. Cuma lebih dulu. Terus dia cerita, gila gue dapat kabar si embun mens, gue lagi main golf, tiba-tiba gue nangis. Gue nangis. Anak gue mens, gue nangis. Kenapa nangis? Iya kayak, ya Udah gede gitu udah ya. gede, bayi gue udah ini bayi itu tuh yang segitu tuh, yang secimit gitu udah kagak ada lagi, udah berubah menjadi Kalau wanita. Kalau cewek kan maksudnya ada momen itunya ya. Kalau cowok kan kepergok coli, bener nggak? Bukan mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi Yang basah. bikin bahasa, cuman kan kalau anak cewek kan, wah aku mens bisa ngomong gitu. Ya kan kalau anak cowok kan dulu juga gua nggak pernah bilang ke nyokap bokap gua, aku habis mimpi basah, nggak pernah. Nah itu berubahnya, harus kalau gua sama anak gua ngobrol, kamu udah mimpi basah belum gitu. Oh dicek. Ditanya, lu nggak ditanya sama orang tua lu. Kalau emang zaman dulu kita mau enggak, emang benar, emang harus. Nah Cio ntar harus lo tanya kata gua. Oh. Lo jelasin nih mimpi Itu basah. biasanya umur berapa tuh? Kalau cowok? SMP ya? Tergantung. Waktu itu aku ngobrol sama dia SMP kan, pokoknya SMP gue tanya, udah mimpi basah belum? Mimpi basah itu apa? Ini, nanti akan keluar cairan gini, ini. Nah itu baunya kayak Baiklin kan ya? Sebenarnya Mas Dato ya nggak perlu sampai sedetail itu tuh. Oke, sorry. Pandan kalau mau. Pandan tuh masih aneh, Baiklin gitu. Terus, Pandan. ya, akhirnya ya dia ngomong, udah gitu. Akhirnya pas dia ada mimpi basah baru Iya, nih kayak gini bukan sih Pak? Gitu. Enggak. coba. Bener nih gitu. Bener nih. Tapi emang harus gitu loh, Cio juga harus gitu. Iya, jadi emang sekarang dibikin bondingnya emang kayak beberapa hal yang sehari-hari yang ngajarin yang benar itu dia. Nah, gua Ngajarin yang bener. Ya nggak benar kalau ngajarin ya. Gue ngajarin kalau misalnya gue nemenin kalau dia lagi ngelakuin salah, ada kasus di Sekolah. misalkan di sekolah habis ngeledekin temannya apa segala macam gitu, dia pasti marah, dia marahin. Nah gue yang Sini. aman, ini mah namanya hidup begini udah namanya ini, tapi kamu harus ngakuin itu salah, tapi jangan kayak apa terbebani sama kesalahan, takut ngerepotin ayah bundanya datang ke sekolah apa segala macam, aman aja gitu. Jadi emang sekarang tugasnya emang dipakai dibaginya di kayak good cop bad cop aja. Oh dia bad cop-nya. Gue bad copnya, dia bad iya, copnya, bad ya cop-nya. gue good copnya. Dia marah-marah. Kadang-kadang gue kebalik gitu, kayak Batman. Aduh, kebalik. Enggak. Tapi kadang-kadang kebalik sama dia. Ya tukar-tukaran posisi di situnya aja, role-nya aja gitu. Nah makanya gue pengen nanya sama lu karena gue juga ngeri juga nih kan di pergaulan sekarang kan. Kacau man. Anak-anak begitu kan. Bahkan gue juga bingung juga. Jadi gini, Pak Darto nih gue juga baru cerita di sini juga ya. Jadi apa kemarin yang kasusnya Cio kemarin yang di sekolah, yang dia ngatain temennya. Oh iya. Iya kan, gini Pak, saya ini kan dari hidup bertahun-tahun kan dari kecil kan dari berbagai lapis masyarakat nih ya. Lo-nya atau Guanya. kenal dengan beberapa atau lo Guanya. masuk strata sosialnya naik gitu Enggak, gue baru bergaul tuh dengan berbagai lapisan masyarakat tuh waktu gue kecil tuh macam-macam kan. Nah setahu gue, awal tuh pasti lu belajar ngatain orang, itu anjing dulu Pak, anjing sama tai dah, ya kan? Anjing sama tai, nah abis anjing sama tai, terus kejembut tuh Pak. Jembut gitu. tergantung sekolahnya sih. Bener sih. Kata gue tergantung sekolah ya. Cuman ini kan gue Biasanya gua. sama orang tua dulu nggak sih? Enggak, orang tua mah di sela-sela itu, tapi awal mula tuh pasti tai anjing dulu nih. Baru kejembut, habis itu mulai agak gede itu mulai lihat rapot orang tua, terus mulai ke orang tua, nama plus ini. Habis itu ditambah lagi kelamin tuh Pak, ya kan? Nah, habis kelamin diadu, ya kan? Habis kelamin diadu. Biasanya udah mulai SMA itu kok. SMP ya? SMP. Nah, habis kelamin diadu, baru ngatain misalkan bencong, homo gitu. Itu terakhir tuh. Iya. kan? Ini jadi paling pertama, Pak. Gara-gara sosial media. Iya.
Karena agenda-agenda itu kan ada di video-video ya Pak. Dan gue juga nggak tahu itu dia dapetnya dari temannya dia gitu. Jadi tiba-tiba Si kata itu. Ada itu. Kita Tapi lagi banyak sih. Iya di Si kelas berarti dia SD kan? SD. Iya. Kelas 2 loh. kelas 2. Kelas 2 loh. Tuh kelas berapa ya? Dari kelas 5 6 tuh udah ada tuh. Iya, LGTV HD gitu. Wah, keren banget. 4K. Wah, belakangnya ada 4K-nya Pak. Ada 4K-nya Pak di belakang. LGTV HD. TV OLED. Waduh, ada di rumah tuh. Buat PS, mantap banget Pak itu. Mantap ya? LG TV OLED. Iya benar. Ya, itu juga ternyata juga di sekolah juga. Iya. Tapi lu sendiri udah pernah ngobrol belum sama si Cio tentang itu? Iya, Misalnya ada ini, ada Ya ini. maksud juga itu tuh yang gue jadi sebelnya tuh jadi kayak gue harus ngebahas hal Iya. kayak gitu Di waktu di waktu yang menurut belum gue tepat. Iya, belum tepat. persis. Iya gara-gara itu sih, gara-gara paparan. Iya agenda-agenda itu tuh maksudnya kayak gue tuh tidak membenci orang-orang yang seperti Iya. itu. Agendanya ini loh yang sampai ke anak-anak kecil Iya. yang sebenarnya mereka cuma pengen main, Iya. pengen ada bermain sambil belajar kok ada sisipan-sisipan yang kayak begini nih. Dan Sebenarnya itu kan dari Amerika kan apa? Di Disney segala macam juga terekspos. Iya, kan? dan jadi sekarang tuh hampir bahkan di game pun kita tidak bisa lepas dari kayak gitu Pak. Iya. Atas nama apa? Inklusi ya. Jadi seakan-akan Inklusivitas. semua harus Iya. masuk. Kalau lu tidak setuju dengan ini berarti lu bigot, lu tidak lu bukan orang yang open minded lah apa segala macam. Akhirnya gue fakta dengan hal itu gue bilang terserah deh. Gue punya temen yang misalkan LG TV, maksudnya di Electronic City kan. Iya betul. Di Hartono lah minimal. Benar. Maksudnya ya udah, maksudnya gue temenan sama dia, gue pengen nanya gitu kayak ini gue bukan benci sama lu ya, cuman gue nggak suka kampanye aja, gue nggak suka sama agendanya karena akhirnya gue ngerasa kalau ini anak gue kok bisa sampai tahu bahasanya kayak gitu dan gue harus ngejelasin yang kayak nih loh bunda sama bapak kita beda gender loh, ini laki-laki ini perempuan, kita harus gitu. Nah, masalahnya pas dia ngomong gitu, aku tanya, dia udah tahu konsepnya. Konsepnya udah tahu. Udah tahu. Emang Cio tahu arti gay itu apa? Tahu yang cowok sama cowok kan katanya gitu. Gila gak lu? Kan gua kaget ya. Ayah, gimana nih kita ngejelasinnya? Gimana coba? Gitu. Gue sampai gini, nih Cio nih, enak gitu. Dan gimana lagi cara membuktikan paling mudah? Gue udah, karena gue ngerasa gimana gue ngasih tau sama dia gitu, maksudnya tuh kayak enak ini nyoy gitu. Karena gue bingung ini gue harusnya tuh ngejelasin tuh kayak nggak boleh ngomong anjing gitu dulu harusnya. Iya. Tapi emang iya sih zaman dulu di kita seumuran dia konsep itu kan belum masuk ke otak. Belum ya? masuk, belum ada. Bahkan di zaman dulu di umur itu aja pria dengan wanita aja untuk berkembang biak aja kita masih belum tahu gimana caranya kan. Bener. Terus kayak paling kalau misalnya Orang ciuman aja takut hamil. apa? Iya, Iya kan, ciuman aja takut bener, hamil. iya. hamil lagi, ntar ciuman hamil Iya. lagi. Terus kayak ada temen kita yang misalkan ada yang kemayu gitu, ya banci aja, cuman kita nggak nyampe ke orientasi dia apa gitu. Iya, Iya, seksualnya Ngerti apa? seksualnya apa, kita nggak nyampe situ karena itu kita harus ngejelasin seksualitasnya gitu Pak. Terus kayak gua gimana ya cara ngejelasin ini cowok sama cowok, sedangkan nanti dia temenan apa segala macem gitu. Ini orang-orang yang bikin agenda ini ngerti nggak sih kalau lu juga udah ngeganggu orang-orang yang sedang ingin kalau nanti pada akhirnya dia mau menuju hidup yang kayak gimana, ya itu gimana nanti deh. Tapi kan gue pengen ngedidik anak gue tuh. Yang benar dulu. Iya, maksudnya dengan pikiran kalau ya lu terlahir sebagai laki-laki ya gue pengennya ya gue punya tujuan lu ya jadi laki dulu aja gitu. Lu tahu tanggung jawab lu, tahu prinsip lu, tahu ideal lu kayak gimana, baru lu terserah dia mau ngapain deh. Yang penting lu paham dulu aja gitu. Itu dirusak lo pagi-pagi Pak, kelas 2 SD pagi-pagi banget itu. Sumpah, kok keruyuk dulu kayak gitu. Terus kayak kayak gitu kayak aku keruyuk dulu gitu, maksud gua ngomong kasar dulu kayak apa gitu kayak misalkan gua ngegangguin dia kayak ngentot gitu kayak, nah itu tuh bantat gitu kayak gitu dulu lah. Jangan tiba-tiba langsung ke orientasi, ngatain orientasi gitu kayak gue jadi gimana ngejelasinnya coba? Ya karena sosmed sih ya. Kadang kita udah
kita udah ngebatasin, tapi kan teman-temannya kita Iya, nggak tahu. teman-temannya. Iya, itu dia. Teman-temannya. Iya, iya. Soalnya dia dapat dari temennya kan, Iya. si Cio nggak main sosmed. Iya sama, anak-anakku juga belum. Si Juno juga, Juno udah ya? Juno udah. Itu pun juga terpaksa gara-gara pandemi. Sebenarnya kan mau kita rem dulu tuh. Mau kan. Kalau yang Zavalet, cuman mereka doang nih yang nggak punya handphone di teman-temannya. Yang satu kelas 4, satu kelas 6 kan. Yang semua udah pada punya grup WA, jadi pakai handphone gue. Emang ada aturan dari kamu Kak? Iya. Di umur berapa? Dikasih gadget? Dua-dua lah ntar ya. Oh jauh ya, kasihan banget. Gaptek nanti anaknya. Aleta, pinjam korek dong, oke? Biarin bro, primitive itu nggak apa-apa. Yang penting saya selamat anak gua. Aleta mau makan. Berburu aja kita bro. Zafa, gua ada barang nih, bikin ngefly. Aku nggak ikutan deh. Kalau gitu-gitu aku bisa ngefly sendiri. Gimana caranya? Nih, Wow, udah nge-fly. baling-baling seribuan. Capek. Tapi itu boleh juga tuh Bun, maksudnya karena kita terlalu, kalau gue sih sebenarnya nggak bebasin dia main. Karena sebenarnya tuh yang jadi permasalahan tuh adalah hal-hal yang biasa dulu gue lakuin, kayak misalnya main game online itu gue baru ngelakuin pas gue SMA gitu. SMP SMA lah main game online tuh. Nah sekarang tuh kan kalau anak-anak bocah kan pada main Roblox tuh. Nah di Roblox pun predatornya ada Pak. Iya ada, makanya itu juga bahaya tuh. Roblox. Hah? Nggak gue kasih. Nggak dikasih? Enggak. Nggak mau. Soalnya kan apalagi online, pokoknya online enggak deh. Iya ternyata ada yang Nggak suka worth it, man. apa nanya hal-hal yang kayak gitu. Iya. Gue juga baru tahu Serem. pas dia dari si Bunda. Nah si Bunda tuh tahu dari adek gue pas tiba-tiba si Cio ngomongin apa gitu di gamenya yang menyangkut kayak gitu-gitu. LG TV HD itu, LG TV HD. 4K itu. Gue bilang kenapa kamu tahu dari mana? Dibentak lah sama adek gua. Harus kasih tahu dong ini sama ayah. Ntar kasih tahu ayah ini dapat dari mana? Dari Roblox apa segala macam. Dari situ. Sekarang kita ngizinin tapi ya, cuman sekarang si itunya kita hapus Si online-nya? Online-nya. Jadi dia main offline aja? Iya. Oh iya nggak apa-apa kalau. Yang offline aja Offline. karena Yang bahaya Online-nya itu lu karena lu Iya, nggak ada tahu chatnya itu. dia keakses sama siapa di ujung dunia mana. karena ada itu kan apa age restricted-nya nggak ada Pak. Jadi emang Apanya? age restricted-nya nggak ada. Oh, age Jadi semua umur bisa main. Temen gua pun yang umur 30-an main Roblox sama bocah. Bener sama bocah umur 7 bisa tahun, ketemu 8 sama tahun. bocah. Karena kata kalau dia karena seneng ngelihat ngisengin bocah-bocah ini kadang dia suka nangis soalnya kalau dikerjain main Roblox iya. Nah ini kan buat iseng. Kalau yang buat serius predator kan gawat. Benar. Makanya. Jadi kayak dari situ gue bilang kayak, aduh ini apa ya? Udah mah di luar agenda aja begitu. Terus ditambah lagi belum dengan penyakit-penyakit yang lama kayak pedo lah apa segala macam itu juga ada gitu. Ih gue mah itu yang ngebuat gue kembali lagi tidak mau punya anak banyak. Insya Allah lah bertanya. Itu kan niat punya anaknya untuk ini suatu saat ini anaknya dia akan menjadi anak yang tahfiz Quran. Gitu. Karena tapi gue percaya sih Pak, kalau misalnya dari anak yang dari berantakan gini ya, ada pasti lebih baik gitu. Nggak tahu Iya, pasti. kayak Juno kan juga nggak minum nggak ini ya kan. Ya setahu kita ya. Iya setahu kita. Setahu kita. Cuma kan gue ngomong sama dia kalau misalnya mau nyobain apa-apa mendingan sama gue ntar lu mau nyobain apa kayak mau wine atau liquor atau vape atau rokok mendingan nyobain pertamanya sama gue gitu. Tapi lu nggak mungkin nawarin kayak nyobain skincare bareng lu kan karena Nah itu kalau bisa jangan. Makanya dari sekarang mau ditahan-tahan. Cuci muka yang bener nggak lu? Ini gue udah ngerasain nih. Sejak dini skincare. iya sekarang. bener. Iya. Karena gue tahu banget gue Cuek. perawatan lu tuh dari zaman lu di The Comment gue jadi bintang tamu di situ. Dari zaman Prambors. Oh ternyata jauh daripada itu. Iya. Oh, wah. Air matanya langsung jatuh ke dalam pori-pori. Nggak sampai jatuh, air matanya jatuh. Tapi kan yang jadi masalah kan kayak karena gue nikahin dia ya. Segimanapun lu jagain anak cewek ya, kalau misalnya dianya udah kecintaan ya Pak ya. Kan bisa si ceweknya yang bohong. Kayak dia malu gitu. Iya gitu. Kayak
Ini juga nih. Ya itu Iya benar. kan? Orang rumah udah enak di Pondok Indah, coba ditarik sama orang Bekasi ke Jagakarsa, kan gitu. Coba. Kalau nggak kecintaan apa itu Kalau namanya? nggak kecintaan apa? Mau bapaknya bilang, janganlah kamu sama Sidarto. Papa itu udah punya feelingnya, bakal bolong ininya. Belum ya waktu itu nggak ya? Belum ya? Cuma gue naik Xenia waktu itu kan. Gila bro. Mercy Jeep, Mercy pintu 2. Yang jemput Xenia, 1000 cc. Manual. Di puncak ngelitik lek. Aduh. Tapi cinta bro. Iya kan? Nah, Pada akhirnya 17 tahun nih, lihat. Pada akhirnya 17 tahun menikah. bener. Cuman kan pasti di awal kan ya apa ya sebagai bapak kan kayaknya ada aduh. Nah, dari siapa nih? Cio kenapa lagi Cio nih? Halo? Oh iya. Kalau mau yang enak-enak sedot potway aja. Wah, gila tiba-tiba dia udah ngeset tuh. Ini teman gua. Ada teman gua. Oh, langsung pumuai. Ya karena menurut gua ketika sudah kecintaan menurut gua jadi apapun backingan gua kayak gimana, gua mau minta jagain ke teman-teman gua kayak gimana, kalau dia yang jangan ganggu hidup aku ya ayah. Ayah tuh udah ngatur semuanya, tapi buat yang ini please biar aku yang tentuin jodoh aku sendiri. Ri. Wah, ada ekonya, eko. Diar. Bapak Darto, itu yang saya tidak siap. Kalau anak laki, saya siap lah. Tapi lo harus percaya bahwa maksudnya setiap gini, anak itu paling sama kita cuma di berapa sih 10 tahun, belasan tahun. Iya, betul. Udah ke sana, dia udah mulai punya arah hidupnya sendiri dan lo harus percaya bahwa oh iya, dia punya rezekinya sendiri, dia punya jalan hidupnya sendiri dan dia punya yang ngejagain sendiri. Gitu, pasti dijagain dan toh buktinya sehancur-hancurnya kita nih. We turn out alright kan 9 tahun, 17 tahun. Iya gak? Bener sih. Cuman kan kadang-kadang Jebak. Iya gak? gila. Aduh hari ya. Bunda, aku mau keluar. Mampus kau. Aduh, tapi untung dia bukan tukang parkir ya. Kenapa tuh? Kalau dia tukang parkir kan pas gua mau keluar, tiketnya dulu. Waduh, nggak bisa keluar, kalau nggak ada tiket. Harus di-scan dulu gitu. Aduh, tapi ya itu Mas Darto karena gua ada ketakutan di situ. Dan menurut gua ngobrol sama lu kayak gini juga dari awal tuh dia bilang udah tambah satu lagi aja. Gua bilang, nah kalau anak yang laki sih gua oke lah, tapi kalau anak perempuan ini loh gua banyak ini loh gua di pikiran tuh. Kalau anak gua nih kan gua nggak hamilin dia nih. Kalau anak gua dihamilin itu kan juga masuk ke pikiran gua karena gua ngelakuin hal itu. Bener. Makanya tuh yang bandel dulu. Gimana? Anak tuh. Udah segede gitu. Juno, sini. Juno Tuh. PL ya? Tuh, ganteng nih. Anakku ganteng, men. Lihat gondrong lagi, ganteng gini. Kacau kan nih? Udah bujang Kacau ini. kan nih? Kacau kan nih, men? Bantu, Tuh, sudah say hi tuh. Hai. Halo. Anak PL nih bos. Udah pacaran lagi dia. Sama anak PL juga. Bukan dong. Nah itu boleh sama kalian. Pacaran. Boleh lah. Boleh. Di umur berapa? Nggak PL tuh coba jenis sama ya. cowok. Iya. Iya kan tadi udah pacaran kan kata Mas Umur berapa dia? Darto. Sama anak Tarki berarti? Bukan. Bukan Tarki. Dia ngomong sama kita umur berapa ya? Apanya? Pacaran. SMA, SMP. SMA, cuman kalau sama kita sih yang penting lo kasih tahu Cerita. sama kita gitu, cerita. Punya pacar yang ngomong gitu, Iya, open iya. aja. Iya. Daripada nggak boleh kan di belakang tetap pacaran. betul, Jadi betul. mendingan ya lo ngomong aja. Kan gue juga cakep, oh cakep lagi, mantap kan? Ntar kalau ada cakep lagi, yang ini lebih cakep, mendingan sama yang ini aja bro. Nanti kamu nanti kamu gitu kan? Kenapa lu jadi germo ya? Kenapa lu jadi germo di situ? Karena gue menginginkan yang terbaik untuk anak gue. Cuman hal yang paling gue takutin ya, misalkan kayak Cio di sekolah aja disukain sama kakak kelasnya gitu. Terus Wah ada- mantep tuh, takis Iya kan? men. Oh gila banget lu ya. Parah banget. Pemain lu tok lu dulu tok emang lu ya. Emang Haji yang menyelamatkan lu. PK.
saking PK-nya Darto, AC aja minder. Waduh. PK-an dia. Aduh, PK-an dia nih, aku cuma setengah PK. Dia 1 PK. Gue takut itu karena gue tidak pernah ngerasa ada di fase ganteng. Juno kan ganteng ya. Bro, ganteng itu relatif, charming itu absolut. Nah, lu tuh Yang gawat itu yang charming itu yang gawat, yang jago speak, men. Iya. Nah itu juga yang gue takutin kalau misalnya gue punya anak cewek. Yang Takut kemakan cowok-cowok kayak dia gitu iya, kan. yang kayak ini. Lu tahu gak sih yang bocah-bocah yang bahaya itu adalah bukan cowok-cowok bermobil menurut gua, tapi cowok-cowok bermotor yang dapat lepehan yang bermobil. Karena cewek-cewek yang ini kan udah pasti cakep nih, makanya awalnya sama cowok bermobil kan, disakitin sama cowok bermobil, putus asa soal cinta, lalu datanglah mawar dan motor dan hujan-hujanan. Aku memang nggak punya apa-apa, tapi aku udah punya ini buat kamu. Wow, Oyo langsung itu. Bahaya itu naik motor-motor itu tuh bahaya Mas Darto. Tapi gini, maksud gue gini. Kita pasti datang atau tumbuh dari strata sosial yang kurang lebih sama lah. Kita dulu kan motoran, ngeteng, naik bis apa segala macam. Justru itu yang membuat kita fight, man. Iya gak? Iya. Ketika kita punya mobil, kita jadi appreciate. Kita punya rumah, kita jadi appreciate. Yang datang lahir udah punya mobil itu yang brengsek kan. Iya. Bocah-bocah yang naik beat ini jangan-jangan wah ini bibit-bibit. Tapi kan yang nyekokin cewek pakai Amer di. Tapi itu yang paling bahaya itu kalau kelihatan kayak ada cowok yang sebenarnya nggak punya apa-apa tapi lu ngasih effort 100% buat lu, terus anak gue yang cewek luluh gitu. Yang lo harus lihat itu ini anak tulus apa enggak nih, si anak mau dia naik Honda Beat, mau dia naik Jazz, mau dia naik apapun tulus apa enggak nih, gitu kan kelihatan. Nggak kelihatan, masalahnya nggak kelihatan Pak. Aku kelihatan nggak? Kelihatan tuh, kelihatan gua. Aku lihat dari Tuh. Ismi. Iya. Iya sih. Dulu dia awal-awal datang nggak? Sekarang dong. Enggak. Apa dulu? Pakai jazz ya? Tuh, pakai Jazz bobrok pasti kan? Iya. Iya kan? Iya, gue bilang. Iya. Ya gue pakai jas, gue datang ke rumah dia, gue bilang. Curu Aduh, papa. dari matamu. Itu penyanyinya. Iya, maksud gue ya dari Jazz ke Fortuner itu kan butuh proses, men. Betul, cuman di sisi lain juga gue juga ngerti kalau ya gue kan orang yang emang kamu waktu awal ngeliat aku kayak gitu, Bun. Iya kan? Bisa Udah feeling aja. Tuh, kalau misalnya lu Cuma tiba-tiba akunya aja nggak menerima dengan kebaikan kamu gitu. Oh, gitu ya. iya. Iya bro, Cuma kan jangan banyak takutnya bro, hidup mah jalan aja. Jalan aja lu. Kata gue, bunda aku pulang. DNA ya? Kayak itu. Kayak apa? Simbol DNA sama apotek. Cuman ujungnya ular sih kalau apotek. Ular. Apotek. Ular ya. Iya, dicekek ular. Cangkir dicekek ular. Soal Cio juga, gue juga takutnya kalau misalnya dia karena dia ganteng, terus kayak dikejar-kejar cewek-cewek. Terus gue bilang, Cio nggak boleh gitu sama perempuan. Berisik lu kayak pernah ganteng aja, gue takut digituin gue. Takut digituin gue. Berisik lu. Lu pernah ganteng nggak? Gitu. Ya nggak pernah sih Cio, ya udah diem, oke. Gue bilang, lu main Mobile Legends lagi ya. Tapi ya biarin dia kesandung sendiri. Kalau apa dia jatuh ya biarin jatuh, berdiri sendiri. Kelakuan lu ya urusin kelakuan lu sendiri. Gitu. Nah iya betul. Iya, itu sih gue lakuin juga. Maksudnya kalau emang ada dia salah dan segala macam ya lu konsekuensi sendiri. Terima hukumannya gitu. Cuman kalau buat ya itu saya belum siap sih kalau dibentak gitu. Pinjam mobil ya. Mau kemana lu? Bukan urusan lu. Ya pakai aja mana yang gue bisa. Kita bilang ya. Yang generasi kita waktu zaman orang tua kita diomelin, sama anak juga kita diomelin. Iya benar ya. Iya kan, gua sama anak gua diomelin sama mamanya dia masih Lu pernah diomelin apa? Ya macam-macam lah. Kalau sama anak pernah diomelin apa? Ibu Tika pernah di... Ya banyak, kalau misalnya kita ngomong apa ternyata ngomong apa. Tuh kemarin ngomongnya nggak, itu kan Iya. zaman dulu kan kita nggak bisa gitu. Dulu gitu digeplak. Iya benar. Sama orang tua kita mau nurut. Kalau sekarang? Kenapa nggak boleh? Kenapa Kan nggak boleh? ini. Debat aja. Bunda aja debat kemarin gitu, kusir. bapak aja kemarin. Iya. Kayak si Cio juga gitu ya. Sama perbandingan. Iya Debat Cio juga. kusir Perbandingan. pasti. Dan nggak puas kalau misalnya jawaban kita tuh nggak sesuai apa yang dia pikirkan. Misalnya nggak masuk di akal dia, terus aja didonder tanya.
Apalagi kita pernah ngomong apa, ngomongnya beda. Iya. Udah kelar. Itu selesai juga tuh ya. Karena kita juga ngalamin si Cio juga udah mulai begitu juga. Apa karena kurikulumnya ya? Kurikulum Anak-anak zaman sekarang juga begitu kalau lebih kritis. Sebenarnya Enggak gitu, jangan dong. kritis katanya. Anak zaman sekarang Pikirannya. Lebih kira. Capek banget nih host Prambos. Ada aja. Sorry ya, saya cuma sebentar. Aduh, 17 tahun berarti ada momen-momen yang dimana kalian ngelihat satu sama lain kayak kalau masih lu jenuh gak sih sama gue Jenuh gitu? ya, bosan. Ada di fase bosannya nggak? Bosen tuh sesuatu yang kalian sadari atau bosennya gitu? Sadar. Ngomong Iya, aja. Ngomong aja, iya. Bosan gue malu, tapi nggak ada pergerakan ingin pisah, nggak, cuma Bosan mengutarakan aja. bosan lihat mengutarakan. mukanya, Iya. bosan ngeweknya gitu. Iya. Bosan iya. Bosan aja. Iya. Jadi kayak menurut gue kayak makanya gue kalau di rumah tuh gue tidak mengganggu dia kalau dia lagi sendiri. Gue pun kalau lagi di studio lagi main game atau gue lagi bikin apa gitu di studio aja juga nggak ganggu karena Biar jadi punya me time. iya jadinya kangen sama dia. Iya. Jadi nggak harus ketemu sama dia. Gara-gara tuh gue sering ketemu sama dia tuh gara-gara dulu dia tuh sering ngerasa sendirian gitu kayak nggak pernah ditemenin apa. Dan sedangkan gue bertahun-tahun tuh apa-apa sendiri gitu. Jadi agak susah ketemunya kan tuh. Bosen lah gue, dia juga bosen. Gue bilang kan lu yang minta gue bareng sama lu mulu, gue bilang, tapi lu juga yang bosen, bangsat lu, gue bilang gitu. Gue ini udah maksain diri loh, gue bilang untuk kayak, biasanya apa-apa gue sendiri gitu, biar lu nya tuh ringan gitu, nggak usah menghibur-hibur gue, nggak usah itu gue bilang kayak, Jadi ada masa-masa dia ngikut, kemana-mana ngikut. ikut Iya, ya, ada. Tapi sekarang udah nggak lagi? Nggak, Udah nggak? Males. nggak. bye. Nah kalian pernah nggak bosen-bosen gitu? Enggak sih, aku nggak pernah. Nggak yang bosen gitu. Masa sih? kayaknya. Iya, enggak. Berantem ya ada berantem. Berantem Cuma iya. ya bosen ya enggak sih. Nah, biasanya siapa yang ngejab duluan kalau berantem? Yang minta maaf duluan? Yang ngejab duluan. Yang masuk Udah ke jelas siapa nggak dulu? sih? Kita laki-laki terus ya. Laki terus. Maaf ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian berantem itu per bulan pasti ada kan? Ada aja. Ada aja kan? Tuh Terus kan kadang-kadang apa tahu? suka sama hal-hal yang nggak Berulang. penting, nggak penting. Dan berulang nggak? Ada berulangnya? Ada ya? Ada Cuma yang nggak penting gitu. Contohnya, boleh nggak? Apa ya sebenarnya kadang-kadang gue tuh ini kan, gue tuh orangnya susah untuk mengutarakan. Jadi gue diem. Kenapa sih perempuan masih gitu? Kenapa sama-sama Tika nih? Enggak, tapi emang ini kan emang harus gini dulu baru mau ini. Jangan nunjuk ini dulu. Dia kagak. Iya dia kali nih. Baru iya. Kalau nggak dia diem. Sama kalem gitu. Gue berharap dia yang inget gue pengennya apa gitu. Oh, Terus inisiatif. nggak kesampaian kan, kesel. Iya. Bahkan dia ngomong, kalau dibilang, kok dia ngomong? Iya sih, cuman kayak gengsi aja gue. Gila. Lu perempuan suruh kita nebak apa dia dalam isi kepalanya tuh gimana sih? Gue tuh keras kepala banget sih. Demian ya kagak bisa itu. Demian bisa. Serius? Coba diem aja. Kok bisa sih? Itu rahasia kita aja. Oke. Biar kayak ada rahasia di circle gitu. Biar ada gitu. Nah, cuman kalau gue bilang sama dia gitu juga, gue bilang kayak lu begini ya, kita tuh udah nikah waktu itu 3 tahun ya, gue bilang kita udah nikah 3 tahun nih. Nih, sekarang udah punya anak juga. Apa lu ngewe udah berbagai macam gaya, gue bilang gitu kan. Di berbagai macam tempat juga. Betul, gue bilang. Udah, apa yang mau gue lakuin sama lu, udah gue lakuin semuanya. Kalau lu dulu, waktu masih PDKT gue sama lu ngambek. Lu meminta gue untuk kayak, coba dong dicari gue maunya apa. Gue kejar itu. Di alam-alamin, kamu kenapa sayang? Iya. Sekarang, udah lihat kok badan lu udah semua, udah lihat. Terus lu mau begitu mau apa? Mau berharap gue ngapain, gue bilang. Udah dapet semua, gue bilang. Ngomong. Masih nggak ngomong juga? Masih ngomong juga. Ketika 5 tahun, makanya kan Enggak bisa ya bu cewek tuh. nggak bisa. Diem dulu, pengen ditanya duluan gitu loh. Iya, betul. Ya Allah. biarin aja, gue bilang. Emang kita pengen ditanya gitu, kita juga pengen, cuman kan kadang-kadang Enggak sih. Iya. Kita juga pengen ditanya. nggak ada, kita juga pengen ditanya gitu kayak. Iya, kamu kenapa kalau kita diam kan kita juga pengen ditanya. Bener. Kamu kenapa gitu? Enggak didiemin juga. Seminggu aja udah begitu kayak begitu. Sampai mati aja diem-diem aja. Nggak,
Nggak nyangka gua. Wah, hari ini gua ngobrol sama Fred Das. Sama Fred Das. Aduh. Tapi itu sih, itu gue juga bilang sama dia, gue bilang gitu, Iya. terserah lu dah, gue bilang, ya tapi kan biar kamunya peka gitu. Terus gue bilang, emang selama ini gue kurang peka apa gitu. Cuma gara-gara masalah ngambek lu yang satu itu doang kagak gue kejar, jadi gue tuh dipukul rata nggak peka semua. Kayak capek tahu. Bener. Iya. Ini kalau misalnya secapek ini sih mendingan Pocari Sweat endorse gua dah gitu kayak capek banget ini kayak. Apa yang mau gue cari, apa yang mau gue kejar? Capek. Tolong ini. Apa ya capek tapi nggak keringetan tuh itu tuh. Bingung banget tuh gua bilang. Aduh kenapa ya cewek-cewek ini? Ampun deh gua udah bilang nggak usah lah lu sok-sok ngambek gitu. Gitu kayak enggak. Kalau lu lihat di sinetron kayak begitu, itu tuh dilakuin sama orang yang pacaran, tahu gua bilang. Terus biasanya kalau dia bisa berapa lama diem gitu? Kalau sekarang sih udah nggak lama. Sekarang Kalau dulu udah nggak lama. bisa 3 hari, 4 hari. Dulu mah ke Gunung Lawu dia. Badannya ada, orangnya hilang. Orang hilang. Badannya mah di situ ya. Wah, dulu mah apa gue di titik di 5 tahun sama dia, gue udah bilang kayak gua ini udah nggak peduli ya. Gue udah nggak peduli ya. Lu mau marah, lu mau diem, mau gimana? Tidak masalah, gue bilang. Yang penting ini nafkah jalan. Ya, anak keurus, gue bilang kalau masih mau begini, ayo. Gue bilang. Tapi kalau urusan begitu, gue udah nggak ikutan. Gue bilang 5 tahun udah cukup. Gue bilang ngikutin mau lu apa? Gue bilang daripada lu ngomong, lu lebih milih buat sendiri. Terus ketika tertebakan gue salah lagi. Iya kan? Buset. Salah lagi gue. Iya kan? Iya kan dia diem. Terus kita apa gara-gara yang waktu itu aku begini. Terus dia, hah? Kamu waktu itu begini? Ya salah, jadi 2 kan salah kita. Jadi 2 salahnya. Jadi dua. Ya kan? Iya. Daripada kita salah begitu kan. Ya udah. Jadi ada masa-masanya gue sama dia kayak jangan lupa besok ada acara cio di sekolah, aman. Wis keren. Besok acara cio sekolah. Oke. Berangkat Indonesia, tetap berangkat. Berangkat tuh 2 gitu. Set. Tapi dingin. Dingin aja gitu. Mau makan nggak kamu? Boleh. Mau pesanin apa? Batagor. Ambil aja di situ ntar aku beli. Oke, aku beliin ya. Ini Batagor. Thank you. Gitu. Kayak gitu. Pulang. Ya, si Cio tadi apa laporan dari guru, Bun? Ya tadi si Cio gini. Oh, aman lah ya? Ya aman. Pulang. Masak apa, Bun? Masak ini. Oke. 1 ya. Ini disajiin dulu. Tolong. Ya. Nah. Garamnya kurang, Bun, ini. Oh ya, aman ya. Tapi aman itu. Masih ketelan sih. Malam. Ini enggak. Ya udah tunggu aja dulu di kamar. Oke. Wow. Iya. Saking gue udah apa ya? Ya dianya juga mencoba untuk kayak ya dia juga sebel juga guanya begitu kan. Guanya sebel karena dia dulunya begitu kan. Jadi kayak udah gitu ya udah. Thank you ya. Thank you ya udah. Terus kasih tip 300. Enggak, itu per bulan. Oh, per bulan. Terus udah gue ke bawah. Aduh. Nonton gitu. Udah berapa lama itu, berapa bulan tuh Bun kita Begitu? Iya. Buset deh. Baikannya akhirnya ini lagi. Akhirnya ya besar. Ya karena dia akhirnya tahu cara ngontrolnya. Jadi kayak tiap kali dia udah mulai kayak ngambek, udah mulai kayak apa namanya marah gitu, kayak aku lagi pengen sendiri dulu ya, aman ya katanya. Ya udah, gue tinggal aja. Nah kalau dulu dia diminta waktu sendiri itu ternyata berharap lo nyamperin. Iya. Gini. Iya. Kamu kenapa? Bawa Iya. coklat, bawa bunga gitu kan? Betul, Ya kan? betul. Kipas-kipas gitu kan? Bener. Gelar karpet merah gitu. Sebar-sebar bunga mawar gitu kan? bener sama anak kelas 7 buka konfeti. Gitu ya. Apa? Oh ya. Gitu. IO wedding. Aduh, gila. Tapi ternyata emang semua pernikahan berarti rata-rata sama-sama aja berarti Iya, ya? begitu kan? Masalahnya yang bertahan apa? Coba apa- teman-temannya kamu kayak gitu juga nggak? Yang cewek-ceweknya dengan laki-lakinya? Iya, mirip-mirip. Iya, berarti ya begitu. 17 tahun masa lalu Mas Darto dengan hubungan yang sebenarnya ini aja gitu. Masa lu nggak ada perabosan sama sekali? Kita mengatasinya apa?
Cara ngatasin bosan pergi me berdua. time, me Pergi time berdua. sendiri. Dia kan motoran. Pokoknya kalau misalnya iya. dia motor sama teman-teman, gue harus punya pergi sama teman-teman gue juga. Nah, lu biasanya ngapain kalau yang cewek ngapain? Mancing ya? Joran, Pak. Itu ibu tiga. Pantesan kalau lagi me time gak pernah story malu ya. Mancing mending di laut, di kempang. Gurame bawa pulang 3. Buat masak. Aduh. Kok sekarang dia me time-nya olahraga dia? Iya. Apa olahraga apa sekarang lagi olahraga apa hobinya? Gue karena nganterin sekolah, jadi kan jauh sekolahnya gitu ya. Jadi harus daripada nunggu bolak lagi. sekalian nunggu. Nah, jadi sekalian olahraga aja gitu. Pokoknya ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh pasti olahraga. Oh, oke. Gitu. Itu aja gue diseret-seret karena anak suka ikut dong. Ya kan udah punya waktu sendiri ngapain suruh ikut. Mantap. Ngapain? Mantap. Lanjut. Oh, jadi ya minta sih bener sih. Tapi itu bukan jadi normal aja dong berarti itu mah nggak ada pesan spesial lah. Maksudnya buat teman-teman yang belum 17 tahun di pernikahannya, gue 9 tahun nih 17. Kalau itu mah berarti emang sebenarnya emang bukan tips yang mengada-ngada dong, itu emang ya itu mah sehari-hari dong, Pak. Iya itu. Ya itu kan Terus terus juga pergi sama teman-teman. Oke, Kayak nggak teman-teman. usah Kita pergi ke berdua me party time doang. yang beneran berdua nggak sama anak-anak. Oke. Itu keluar Pacaran negeri, keluar kota, berdua pacaran. Pacaran. Terus Itu harus dirutinin tuh setahun sekali iya, atau iya pasti harus ada. Kita udah ngomong sama anak-anak, pokoknya ada satu momen kalian gak ikut ya, gitu. Kita pergi berdua aja gitu. Oh. Ada bikin perjanjian sama mereka pokoknya. Oke, jadi setahun itu lu ada pergi sama keluarga semua nih, Ya. sama emang berdua doang. Ya. Sama ke psikolog juga sih. Hah? Bener? serius? Maksudnya emang harus Psikolog pernikahan. Iya. Ngobrol ada dia ngobrol sendiri, gua ngobrol sendiri gitu. Oh, jadi lu kayak Wah gila tuh, ini. Darto seneng deh sama Tika. Darto bahagia 17 tahun ini. Tika, gitu. Ngobrol sendiri-sendiri. Lu sendiri, dia sendiri. Bukan, maksudnya ada sesinya sendiri. Tapi itu penting loh, maksud gua ngobrol sama orang yang Walaupun lagi baik-baik aja. Iya. Waktu itu kan kita pernah berantem ya. Terus akhirnya ngobrol sama psikolognya bilang berantem itu gara-gara hal kecil. Dari psikolog kita bilang biasanya problem orang pernikahan itu nomor satu adalah ekonomi. Ya kan? Nah, ketika ekonominya baik-baik aja, yang lain-lain yang nggak penting nih mulai muncul. Karena emang berantem itu emang harus ada. Oh, pantesan. Goblok, kenapa lu sama-sama nekok gua? Itu yang kita dapat itu dari psikolog. Itu bener. Dari kan biasanya ya masalah ekonomi lah yang biasa menjadi ini kan. Ketika ekonominya alhamdulillah baik-baik aja, yang nggak penting jadi Exactly. keluar. Wah, terima kasih Pak Darto itu. Ya, berarti selama ini kan aku pernah ngomong Nah kan. gini, psikolog itu kan sejam 750.000 ya. Itu barusan mahal itu. Iya. Tapi kan namanya hidup harus berbagi, Pak. Oke. Gampang ya. Kan gue bilang sama dia, kenapa ya waktu gue kerjaan aman-aman aja, bertingkah mulu. Bertingkah nih dia nih. Pas gue kena masalah, gue lagi nggak ada duit apa segala macam, jadi baik bener. Jadi seolah-olah kita punya musuh bersama gitu. Iya. Tapi giliran nanti membaik lagi nih, nah kumat lagi nih. Oh, gitu. Malah nggak bisa pegang duit ya? Kalau ada duit malah begitu. Bertingkah. Ada duit bertingkah kayak udah mulai baper-baperan lagi, yang gitu-gitu ngerasa berhak lagi kayak lu asik lu kemarin lu padahal lu. Karena perut udah nggak kepikiran kan? Iya. Udah mikirin perut. Jadi nyari-nyari yang lain. Makanya gue bilang dari sekarang kayak ini kondisi gue nggak udah keulang berapa kali gue kena masalah, dan tiap kali gue kena masalah lu tuh terbaik, gue bilang. Lu tuh selalu jadi sosok yang menurut gue yang bukan lu, dan jadi versi terbaik lu lah ketika kita lagi sulit gitu. Dan gue ngerasa kayak udah hidup kita susah ya kali ya, gue bilang gitu kayak sebel banget gue sama dia, gue bilang gitu sama dia, soalnya ketika nanti kita membaik nih, lu juga memburuk gitu. Berbanding terbalik. Iya. Jadi gue mau pilih mana nih gitu, kayak Gue mau fight buat keluarga kita, tapi kalau malah justru sampai pulang terus di luar, kayak nggak ada istri di rumah gitu. kan gue kerja ya. Terus
Sudah tidak ada tenaga kan, saya cuma mencuci muka, takut bobo saya. Habis itu punggung saya gini-gini Pak. Nangis. Apa sih susahnya ngehargain gua kerja? Jadi itu ada benernya sih. Jadi buat teman-teman juga mungkin ada yang ngerasa kayak masalahnya muncul pas kondisi keuangan baik-baik aja ya. Itu bener sih. Ini ilmu baru nih. Iya. Sebenarnya ilmu lama sih, cuma maksudnya dari Haji Darto. Masya Allah, tabarakallah. Kalau terus apa lagi? Aku mau nanya apa lagi sama Bunda Tika sama Pak Darto? Ini Udah sih. kata gue anak sih tambah lagi. Udah giliran dia. Giliran lu. Apa Tika? Ngasih kebebasan di anak cowok itu di umur berapa? Aku tuh banyak khawatirnya sama si Cio sejujurnya. Apa? Nggak tahu kayak kebebasan apa nih? kebebasan kayak dia main sendiri atau kebebasan untuk nongkrong dan lain-lain gitu. Juno waktu itu SMP sih. SMP ya? Tapi misalnya nongkrongnya kayak misalnya ya ke PIM, ke Gancit, nonton gitu. Yang penting tahu sama siapa, terus gue anterin. Atau kalau sekarang Ibu Tika yang ini, yang nganter juga. Nah, kadang ikut nganterin, tapi kalau sudah gede, udah gede kayak gini nih, dia udah bisa sendiri. Naik taksi gitu, taksinya gue yang pesenin, jadi kan ke-track. Ojek. Iya. Naik ojek, ojeknya yang langganan. Nah, kan gue punya ojek langganan dia buat anterin sekolah, jemput sekolah, kemana-mana pokoknya ada khusus buat dia gitu. Jadi harus dia yang nganterin. Kalaupun misalnya pakai ojek online-nya gue yang pesenin. Jadi ke-track kemana aja. Oke. Soalnya tuh aku agak takut-takut karena kan sekarang pedofil banyak banget ya. Kalau ke toilet umum aja tuh Cio sendirian tuh aku kayak overthinkingnya parah, kayak takut gitu. Gue baru nyadar juga sih Pak, maksudnya ternyata emang ada orang sebrengsek itu di dunia nyata sih. Apalagi di lingkungan kita banyak penculikan. Iya, di tempat berenang itu juga, ternyata ada loh, maksudnya yang matanya tuh. Kayak, lo tau kan sih kayak pergerakan dia tuh kayak lu mau ngapain sih, mau ganti baju enggak, mau ini enggak, tapi kayak resah gitu bolak-balik kayak gitu tuh ada ternyata. Gitu. Kalau di toilet sih biasanya gue tungguin di depan pintu, terus gue ajak ngomong terus. Juno gitu. Udah belum? Jangan lupa cuci tangan ya. Ada aja gitu pokoknya gue terakhir dia harus jawab pokoknya. Sama kayak Zafa juga gitu. Jadi kayak ngomong tapi teriak-teriak gitu, bodo amat. Nggak apa-apa ya kayak gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Orang ngeliatin, bodo amat anak gua kan gua nggak boleh masuk ke toilet cowok gitu kan. Sebentar dia udah gede nggak mungkin bawa ke toilet cewek kan. Betul. Jadi gua di depan pintu gua teriakin, jangan lupa di flash, ada aja pokoknya. Berarti itu kata yang apa? Yang sebelahnya tuh. Ini anak sama ibunya budak ya. Padahal deket. Ngapain dia teriak sih? Biarin ya. Ngomong biasa aja nambah katanya. Terus dikira gue pedofil kali. Satu lagi video ini. Tapi ini video. Tapi iya sih maksudnya, ya karena dulu gue kecil juga gue ngerasa ya pernah dilecehin juga sama Oh, yang iya. Ya, biasa lah kan, pasti kan modus-modus ngaji kan. Oh tapi iya sih. Iya, makanya kan gue takut. Bener. Karena gue pernah ngalamin, jadinya kayak gue pengen anak gue enggak. Jadi gue sekarang yang ngajar ngaji perempuan. At least kalau emang ada apa-apa Ya udahlah. Sama perempuan. Perempuan gitu. Cakep gak? Aduh. Aku masih lo tanya juga. Lah kan ada cekot apa katanya. Ini kan namanya sekali main cakep bro. kan guru ngaji ya. Oh iya. Ngajinya bagus nggak gitu. Oh iya, Jadi gitu. Maksudnya cakep gak bacaannya gitu. Oh bener. Bacaannya cakep gak? Haji Darto. Gitu. Nadanya gitu. Ini udah dari umur berapa Cie? Udah umur 4 ya? Umur 3 ya? Apa ngaji? Dari 2,5. 2,5 tahun ya? Iya sama guru yang ini. Karena gue nggak mau ngelepas, karena gue ngerasa dia pernah dilecehin waktu lagi ngaji, gue juga pernah. Jadinya karena kita berdua pernah dilakuin hal kayak gitu, jadinya nggak mau deh ke Cio. Jadi dia ngaji di rumah aja. Jadi yang ngajar juga Nggak ke mana pengajian mana gitu. ya takut aja. Nggak disamperin gitu kan. Di rumah aja, jadi gurunya private ke rumah aja gitu. Karena gue ngerasa gue dulu pernah digituin tuh, kayak nyadarnya tuh telat kan. Waktu itu ternyata ini ya. Iya, gitu. waktu gue gede baru ngerasanya tuh kayak, oh ternyata waktu itu tuh begitu. Iya. Nah berarti harus emang kalau kita sih dari awal udah ngajarin ke anak-anak bahwa ini badan kamu nih
private loh, nggak boleh ada yang megang, nggak boleh ada yang ngapa-ngapain. Nah itu di umur berapa? TK. Dari kecil Dari banget. TK ya? Jadi dikasih tahu sama sekolahnya yang nggak boleh dipegang tuh yang mana, yang boleh tuh yang mana, gitu. Kalau misalnya pun ada yang mau pegang sini harus izin orang tua, biasanya dokter, gitu. Udah dikasih tahu dari TK sih kita waktu Oke. itu, Gitu. anak-anak. Tapi kita juga udah bilang kecil ya karena Udah sih. udah ya cuman Bocahnya Tapi kan diingetin terus aja. diingetin terus. iya, dia. iya. Lumayan kayak bapaknya sih itu. Sama Itu- ajarin itu bela diri. Oh iya Apa, udah. pondok kayak Iya apa, boxing udah kok Boxing itu. udah ikut dia. Iya. Penting. Wah itu juga. sih. Wah. Kenapa jadi takut nih ya hidupnya? Tapi emang gara-gara beberapa trauma gue yang sama dia yang kita kumpulin terus jadi kayak apa nih anak kita jangan sampai diapain sama orang apa jadi kayak salah satunya adalah jangan sampai apa ya lu jadi nggak mau ibadah gara-gara Iya. lu pernah dilecehin sama Iya. orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi kayak gue nggak mau ada trauma di situ. Jadi kayak ini udah guru ngajinya kita jagain aja deh sampai sekarang gitu. Dan apalagi kalau buat anak cewek kan biasanya guru olahraga ya. Iya. Nah dia sama guru olahraga juga kena juga dia. Oh, banyak ya gue ya? Iya banyak lu mah. Lu bomsek gimana? Gimana tampilannya begitu? Gimana? Cuman ya maksudnya jadinya kayak gue ada rasa takutnya karena itu curhatan dia juga. Dalam fase-fasenya dia dulu dia tumbuh dan segala macam kok anak punya anak perempuan gila ya. Dan gue punya adik perempuan juga. Iya. Nah adik perempuan gue cerita juga kalau dulu pernah di gituin juga sama kayak lu kenapa nggak cerita sama gue bilang. Ya baru nyadarnya pas udah gede dan Iya sih. yang pelakunya juga sudah meninggal juga ternyata. Ya sudahlah. Gue ludahin kuburannya. Jadi gue kasih kembang. Lupa nggak ada airnya ya. Lo injek-injek kan habis itu. Gitu. Jadi gue semakin takut gitu. Jadi karena gue orang gue dulu nikahin dia karena gue pengen ngadepin karma gue sendiri biar karmanya nggak ke adek gue gitu. Jadi pas ngelihat adek gue pun ternyata tetap ngalamin hal yang kayak gitu tuh gue ngerasa kayak aduh ini emang tiap perempuan tuh kayaknya petualangannya jauh ini nyakitin ya. Dan itu pasti Jagainnya ada hubungan susah. sama trauma. Ini jagainnya susah banget gitu. Mau sejaga-jagainnya lu pun juga kayak udah pasti gagal tuh jadi bapak kalau punya anak perempuan tuh kayak udah pasti gagal tau. Kayak dicium pasti kan ngizinin cium kan pipi awalnya Iya tuh. sih. Iya. Udah tuh kayak gagal langsung ke satu tuh ya kan. Ya kan dicipok nih sama teman SMA-nya gagal tuh kan. Kuliah dibawa ke kosan gagal lagi. Ya. Tapi juga gara-gara ketemu sama laki-laki kayak lu kan? Iya gak? Iya sih. Iya. Makanya itu banyak pertimbangan Serba gua. salah kan? Iya, Serba maksudnya salah. gue jadi banyak pertimbangan gue karena gue ngerasa kayak apa ya nggak mau ngabisin keberuntungan gue atau kesialan gue tuh dengan hal yang berkutat di situ, apalagi ke anak gue, ke orang-orang sekitar gue kayak, terlalu banyak yang dipikirin gitu loh pada tuh kalau gue. Karena gue 3 bersaudara dan maksud gue kalau gue udah dapat keberuntungan, gue 3 bersaudara nih baik-baik aja. Apa jaminannya kalau nanti gue punya anak 3 bersaudara juga baik-baik aja nih 3? Karena gue sudah pernah lihat yang rebutan warisan, apa yang mau santet-santetan depan mata gue gara-gara warisan. Iya, jadi makin gue karena udah pernah ngeliat kayak gitu, kayak saudara nih begini nih gitu. Ini kakak ada nih begini. Makanya gue memutuskan buat kayak satu aja deh. Tapi biasanya gitu gak sih Mas Darto? Misalnya lu enggak sih, anak lu 3 juga, tapi lu dari 6 kan? Gue 6. Jadi 3. Gue dari 3 pengen 1. Nah teman gue yang anak semata wayang, anaknya 3. Karena emang begitu kali ya, karena dulu sepi nih, jadi pengen Banyak. pas punya anak kayak punya ada temennya gitu. Nah gue ngerasa kayak sumpek nih gitu, kayak gue pengen anak gue lega gitu. Kalau keinginan gue sih kayak gitu, jadi kayak lo mau apa masih bisa gue usahain tanpa ngalah. Jadi misalkan kayak gue beli Jordan, Bunda Jordan, Cio Jordan. Nah, ada satu lagi, nah siapa nih mau ngalah Converse gitu? Iya kan kalau gue harus gitu, nggak bisa apa ya semuanya Jordan gitu, kayaknya nggak mampu gitu. Nah itu, kalau kita sih percaya bahwa itu udah punya rezeki masing-masing nih anak. Yang tadi awal lu bilang itu ya? Iya, maksudnya kayak misalnya gini, kalau gue percaya itu banget ya, gue percaya banget bahwa anak itu rezeki. Yang gue percaya adalah, let's say gini,
gue mau punya rumah baru nih. Kalau gue pikir anjing nggak masuk akal banget nih, gimana gue cari duit ya, gue bisa bangun rumah kayak gitu. Cuma gue percaya lah, ini kan bukan rumah gue sendiri ya, ini rumah berlima. Berlima tuh punya rezeki masing-masing. Katakan nih rezekinya kalau gue cuma sendiri se-M, berlima pasti rezekinya 5M lah bagi rata. Bisa jadi malah yang anak nomor 3 rezeki lebih gede. Gitu. Makanya kayak kemarin gue ke Amerika berlima itu gue bilang, wah ini gue mikir, gue merenung, gue baru bisa ke Amerika itu umur 40, pokoknya kecil gue gak bisa keluar negeri. Baru umur segini gue bisa keluar negeri sama mereka, ini mah gue ngikut rezeki mereka ini, gitu. Rezeki mereka nih, gitu. Jadi bukannya gue merasa, walaupun lewat gue ya, lewat gue cuma, wah logikanya gue dari kecil aja gak bisa keluar negeri. Sekarang gue bisa keluar negeri rame-rame ke Disneyland apa segala macem. Walaupun gue ngitung duit lumayan juga ya gitu, cuma wah ini berarti rezekinya mereka, ini bukan rezeki gue. Butika pertama kayak keluar negeri umur berapa? Baru lahir ya kalau nggak salah ya. Langsung. Iya, dia lahir di Dubai deh kalau nggak salah. Wah, di samping ini kan toko coklatnya. Coklat Dubai. Belum ada. Butika luar negeri kapan pertama kali? TK kayaknya. Oh, TK. Berarti rezeki dia bagus. Rezeki dia. Gua tuh takut. Punya anak perempuan. Digondol. Aku gampar lo ya. Digondol. Gua nggak bilang dinikahin ya, gua bilang digondol. Digondol ya, ingat saya bilang. Tapi turns out oke kan, 17 tahun. Bener sih, iya. Iya. Jebak aja, bunda, jebak bunda. Iya. Boleh pinjam kamar, Pak? Oh, sikat, pakis, kata gua. Kamar Juno ini. Asal diberesin ya. Om, tante, mohon maaf. Handphone aku di situ. Handphone aku mau ngambil itu doang, Aduh. Gitu Jadi lah. kalau dari Imam Darto dan Ibu Tika, kira-kira apa yang pesannya buat teman-teman yang ini gue kadang-kadang suka dapat DM yang kayak misalkan gue dapat istri yang seperti ini, yang punya masa lalu yang kelam, ada punya istri yang misalnya terlalu ngatur dan terlalu dekat sama mertuanya, sama ibunya lah, jadi nggak pernah dibelain lah, apa segala macam. Itu tuh suka ada kayak curhat-curhat kayak gitu Pak Darto. Nah kan kalau gue kan nggak mungkin jawab semua karena menurut gue tidak punya istri yang kayak gitu, jadi gue nggak mau so tau gitu. Karena lo nggak ada di sepatu itu kan. Jadi kayak kalau buat rumah tangga kalian nih, yang maksudnya ini kita ngomongin istri yang dari keluarga kaya nih di PIM sama laki-laki di Bekasi. Nggak di PIM ya, di PIM di mallnya dong. Oh iya, DPI. Pondok Indah Mansion. Maksudnya dia punya mansion. Itu benar. Kalau lu mansion gepeng kan? Itu betul. Apa yang muntah-muntah itu beli. Kagak enak banget maboknya itu. Iya itu bener. Muter gitu kan, buset kayak apa sih? Kayak kutekan itu baunya. Anjing baunya. Serius? Iya. Enggak tahu. Oh iya, dia enggak tahu. Sorry. Beda bro. Maksudnya ini kan kalian dari latar keluarga yang berbeda gitu, dan rata-rata tuh kalau misalnya dari background keluarga yang berbeda tuh suka ada yang minder, yang satu lagi ngerasa kayak lebih inferior. Lu misalnya yang kondisinya kayak lu mungkin ngerasanya kayak nggak jadi lebih nggak pede karena mertuanya lebih kaya lah apa segala macam. Nah cara lu buat nanganin itu semua dan lu bisa bertahan 17 tahun apa Pak Darto? Gua dari awal tuh emang Udah tahu harta dia kan? iya. Lu mah gampang banget Pak Darto ngomong iya, sumpah. Sebel banget gua. Kureng. Oke. Aduh Pak Darto. Pada akhirnya kompromi sih ya. Ada yang dikompromi, dari gue kompromi, dari dia kompromi. Karena awalnya gini, gue aja waktu lahiran Juno yang pertama itu gue cuma mampu kelas 3. Di kelas 3 Karena sesar. kelas 3 satu ruang bertiga. Terus gue aja nungguinnya dia tuh gue tiduran di lantai. Gue tiduran, gue ngelar ini. Ngelar tikar di sebelahnya, gue tiduran di situ. Nyokapnya dia ngeliat itu nangis. Mama pindahin ke kelas 1 deh, gue bilang enggak. Biarin kita berproses sendiri. Ini udah prosesnya kita nih, jangan diselamatin, udah biarin. Nah, justru kayak gitu tuh menjadi apa ya?
menjadi pegangan kita bahwa kita tuh mulai sama-sama loh dari bawah banget. Bener-bener kayak beneran nikah tuh bukan lembaran baru tuh itu ya? Itu. Kayak waktu pertama gue bilang, kamu harus aku tarik loh karena aku masih punya ibu nih. Laki-laki tanggung jawabnya sama ibu. Aku harus jagain ibu. Kamu harus aku tarik, aku nggak bisa full tinggal di situ. Akhirnya kompromi dari yang 5 hari di tempat dia, 2 hari di gua, terus lama-lama jadi 3 hari di gua, 4 hari di dia. Repot kan? Kita setiap minggu tuh bawa going ke sana, terus bola lagi baju-baju dan segala macam. Apalagi kerjaan lu syuting terus siaran gitu kan. Iya, ke sana, ke sini. Terus sampai pada akhirnya ya udah deh. Akhirnya ketika nyokap gue udah itu esensinya udah dapet tuh bahwa dia ngalah, oke, esensinya juga udah dapet. Akhirnya gue ngomong nyokap, ibu udah dijagain sama ini kan, dijagain sama kakak, ada kakak. Akhirnya gue lebih ke dia nih, gue ngikut ke dia tinggal di rumah mertua. Jadi kompromi sih pada akhirnya. Kalau gue sih satu yakin, terus ya udah ikhlas jalanin kayak itu pesan dari pokoknya bokap gue tuh dulu, almarhum bokap gue tuh selalu bilang kalau nyari suami itu yang tanggung jawab gitu. Ya udah, nggak usah gitu-gitu. Oke. Sebel kan, Oke. Iya deh. Oke deh. Cepet banget lu. Setuju tuh lu cepet banget. Oke. Aku males debat. Minta duit dong, minta duit. Aman aja. Transfer. Males debat. Oh jadi lu ngerasa itu dapat sosok yang tanggung jawab itu dari Bapak Darto tuh udah terlihat berarti, dan itu lu jadi belief di situ untuk kayak ya udah deh gue lanjut sama dia terus sampai 17 tahun tuh jadinya. Pokoknya yakin. Ya terus ya ikhlas udah jalanin aja. Gitu. Terus kan bokap gue di approve karena bokap gue setuju kan. Ya udah gitu. Ya pokoknya itu restu orang tua kalau gue. Ya itu benar sih, restu bokap ya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Mas Darto, Ibu Tika. Terima kasih. Sama-sama. Fum, mana, fum, jangan lupa fum, wah ini fum. Enggak usah terlalu. Enggak, tadi di sela-sela juga udah ada FUMO di sini. Wah, ada itunya. Ya, jadi di sininya satu juga enggak apa-apa lah. Oke. Perwakilan. Terima kasih. Thank you. Thank you. Anak kedua, anak ketiga langsung kembar. Fuck. Oke. Kembar. Kata gue langsung kembar, jebak. Stop Darto. Hentikan itu semua, pergi semua dari sini. Get the hell out of here. Oke. Teman-teman, itu dia Rumah Tangga bersama Bapak Darto dan Ibu Tika, yang mungkin ada teman-teman yang punya background sama seperti mereka, langsung DM ke mereka aja ya. Gimana? Ya kan? Ya misalnya kalau kondisinya kayak seperti backgroundnya seperti Pak Darto dan Ibu Tika, mendingan DM langsung aja gimana mereka bisa kompromi bareng sampai sekarang punya rumah kayak sekarang ini, di sini punya anak 3, nikah tuh sudah 17 tahun. 17 tahun loh, itu lama banget. Iya, semuanya membaik kecuali pori-pori. Ya tumbal gue itu. Perjanjian iblis ya itu ya. Pernikahan lo baik-baik aja nih, ekonomi lo baik-baik aja, tapi muka lo rusak. Aduh, Astagfirullahaladzim. Bila sih ini sebenarnya bisa keluarganya lebih kaya daripada ini. Iya. Cuma dia jadi ghost rider. Astagfirullahaladzim. Api-api. Aduh, Udah, kalau gitu. Terima kasih. Thank you, Pum.